ini harus apa maksudnya AC ini adalah AC yang diterapkan di data center kita. Jika memang di perusahaan Bapak Ibu memiliki data center, itu AC-nya biasanya beda Pak, bukan AC yang seperti di kamar atau di rumah, itu adalah AC-nya seperti ini. Precision air conditioning. Jadi dia emang khusus untuk di data center. Jadi dia melalui rest floor yang di bawah itu atau melalui up floor yang di atas itu. Jadi dia AC-nya khusus untuk di data center. Lalu ada pencadangan listrik, ada ini seperti yang di sini ada UPS nih, dua ini UPS, pencadangan baterainya kita, pencadangan listrik kita, lalu ada juga genset. Jadi kenapa? Misalkan sewaktu-waktu listrik utama yang memasok ke mana namanya ke perusahaan kita mati atau misalkan ada gangguan, kita bisa memanfaatkan genset atau UPS supaya apa? Supaya layanan tetap berlangsung dan alat-alat perangkat-perangkat infrastruktur otomasi kita itu eh, tidak terganggu gitu, Bu. Jadi misalkan kalau dia langsung otomatis mati itu kan biasanya masalah ya. Tapi kalau misalkan ada UPS atau pencadangannya itu dia akan langsung nge-backup secara otomatis listrik yang tadinya mati dia langsung up lagi. Walaupun kadang ada jeda 1-2 detik tapi itu lebih lebih aman dibandingkan tidak ada sama sekali genset dan UPS. Ini idealnya seperti itu, Bapak. Lalu ada meja komputer, standing kios, dan lain-lain. Oke, implementasi otomasi ini perpustakaan disesuaikan dengan perkembangan teknologi, kebutuhan pengelola, dan kebutuhan pustaka. Seperti tadi yang saya bilang, memang implementasi otomasi ini idealnya yang kita bahas tadi itu seperti itu, Bapak Ibu. Idealnya ya, idealnya eh, yang harus ada atau minimal yang harus tersedia yang jika memang kita ingin menerapkan otomasi perpustakaan. Cuma memang eh oh iya, Mike diingatkan sebentar. Cuma memang hal ini, otomasi perusahaan ini juga disesuaikan dengan perkembangan teknologi, kebutuhan pengelola dan kebutuhan pemustaka. Contoh misalkan di perpustakaan Bapak Ibu, pas kita tidak ada server, kita adanya PC. Silahkan Bapak Ibu gunakan PC tersebut, tapi diperuntukkan sebagai server. Dan tentunya PC tersebut tidak jadi full server 24 jam full gitu. Misalkan dia pagi dinyalakan, sore pada saat selesai layanan itu dimatikan. Karena apa? Karena peruntukan PC itu tidak untuk nyala 24 jam. Karena kalau kita paksakan seperti server 24 jam, PC tersebut pasti akan cepat rusak dan error. Jadi boleh dimanfaatkan sebagai server, tapi tolong juga jangan dipaksakan seperti server sebagaimana mestinya. Itu sesuaikan dengan kebutuhan pengelola. Lalu kebutuhan pemustaka, misalkan tadi usulan-usulan koleksinya, lalu misalkan dia alok-log dari pencarian dia yang dibutuhkan, lalu survei-survei yang tadi sudah disebar itu seperti apa. Lalu kalau yang pertama memang perkembangan teknologi itu memang seidealnya seperti itu Bapak Ibu. Itu memang harusnya jika kita memang sudah menerapkan otomasi perpustakaan itu mengikuti perkembangan teknologi. Misalkan ada update terkait dengan aplikasi ya kita update sesuai dengan perkembangan teknologi. Misalnya update tentang apa? Tentang security patch misalkan tentang keamanan ya kita update. Lalu misalkan sekarang pakainya QR code bukan barcode lagi ya kita update ke QR code. Oh ternyata sudah menggunakan face recognition kita update. Itu idealnya seperti itu. Tapi jika balik lagi juga disesuaikan dengan eh, kebutuhan dan keadaan dari perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Baik, ada pertanyaan dulu sebelumnya terkait dengan tadi. Ya, silakan Ibu terkait kebutuhan implementasi. Ya, Ibu Ini Pak, saya Nurmasita lagi. sedikit tanyakan Ya, tentang apa tuh kalau misalnya kita kan SLIM itu mau di-online kan, karena ada ya. perencanaan untuk di-online kan. Apa itu servernya harus hidup 24 jam atau bagaimana tuh Pak? Kalau emang online itu idealnya 24 jam, Bu. Karena kalau sudah online tidak 24 jam sama aja nggak online. Misalkan jam 9 malam nggak Oh bisa iya, diakses gitu, ya sama aja berarti kan. ah, iya. Kayak misalkan dia masih lokal aja selama
apa Jam namanya, kerja. layanan jam kerja gitu misalkan. Jadi kalau sudah 20 udah online idealnya 24 jam dan itu kebutuhannya pasti akan berbeda lagi Bu, kalau sudah online ya idealnya memang harus server, bukan PC lagi yang dijadikan server, seperti itu. Oh iya, Pak. Iya, baik selanjutnya ada Pak Amiruddin, silakan Pak, Pak Amiruddin Masjid Nurul Amin. Iya, terima kasih Pak Ardianto. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini waalaikumsalam. berkaitan tentang otomasi perpustakaan ini. Iya, Kalau dilihat dari pemaparan ini sangat luar biasa gitu. Kemudian kami yang belum melaksanakan otomasi ini yang mau iya, melakukan atau menginginkan perpustakaan itu ya otomasi lah, walaupun tidak terlalu wah seperti apa yang disampaikan tadi ada ini dan itunya gitu. iya Pak. Nah, selama menjalankan otomasi perpustakaan ini Pak, ada nggak kendala yang sangat berkesan di dalam melakukan proses perjalanan otomasi perpustakaan ini Pak? Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya ketika ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam otomasi perpustakaan ini? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Amiruddin. Sebenarnya tadi sudah saya ceritakan Pak, yang paling berkesan dan paling bahaya sebenarnya kalau untuk otomasi perpustakaan itu soal backup data Pak. Kenapa? Tadi kalau misalkan kita tidak melakukan backup data itu karena sudah banyak case, sudah banyak kasus yang datang gitu sampai terakhir itu ada orang daerah dari kena virus tapi tidak ada. Tapi kalau pekerjaan Bapak yang sudah Bapak lakukan gitu kayak tadi saya contohkan misalkan Bapak sebagai kataloger sudah menginputkan 100 judul dan 500 Iya. eksemplar tidak di backup itu akan otomatis hilang dan tidak bisa dimanfaatkan. Tadi makanya saya yang saya cerita memang saya dari 2019 itu kan memang cerita pengalaman tadi Pak karena ditanya tentang perjalanan otomasi. Saya dari 2019 itu sudah megang aplikasi InListLite. Aplikasi InListLite yang memang ditugaskan untuk mengawal aplikasi InListLite. Jadi banyak memang orang teman-teman di daerah, baik perpustakaan perguruan tinggi, dinas perpustakaan, perpustakaan sekolah, ada perpustakaan khusus juga, itu sampai sering itu saya ingatkan untuk backup data. Yang paling parah itu yaitu ada orang daerah datang bawa servernya kena virus tapi tidak ada backup datanya. Sampai sini kita mohon maaf tidak bisa kita selamatkan karena memang sudah crash datanya hilang gitu. Hmm. Jadi intinya kalau sudah otomasi perpustakaan tadi poin yang tadi saya mau tekankan di implementasi. Kebutuhan implementasi adalah SDM tadi itu paling penting sebenarnya selain hardware dan software. Tapi yang paling penting itu adalah SDM. Karena apa? Kalau kita misalkan sudah server sudah oke, software sudah Iya. oke, security sudah oke. Tapi SDM kita istilahnya lalai, lalai dalam artian tidak pernah backup, lalu dia tidak apa namanya, tidak kunci tool apa namanya, si servernya. Misalkan dia tinggal ternyata servernya itu masih kebuka jadi bisa kita akses gitu kan sama orang Iya. lain, tiba-tiba dia hilang, itu bahaya banget. Makanya harus sering di-backup dan backupnya jangan ditaruh di tempat yang sama dengan kita menginstal si aplikasi. Itu sama aja bohong kalau misalkan kita sudah backup dan taruh lagi di tempat yang sama, itu jika memang servernya rusak otomatis ikut rusak. Jadi kalau sudah di backup tolong dipindahkan ke tempat penyimpanan misalkan kayak hard disk eksternal Hard disk atau yang ada lain ya. iya betul atau ada tempat-tempat lain yang sudah disediakan. Caranya Pak, caranya supaya tidak cepat habis storage-nya itu ya untuk hard disk eksternal misalkan Bapak hari ini sudah membackup misalkan 10 mega besok backup lagi jadi 20 mega, 30 mega dan lain sebagainya. Caranya itu tidak harus seperti itu. Caranya itu kalau saya selalu menginfokan Iya. itu first in first out Pak, FIFO. Jadi hari ini di backup, hari ini backup. Bapak kemudian 2 hari kemudian besok lagi tuh backup lagi, backup lagi. Nah, yang backup hari ini Bapak hapus saja. Jadi Bapak punya backup yang 2 hari setelah Yang ini. baru. Heeh. Iya. Jadi otomatis yang backup hari ini kan itu tidak memakan storage lagi, jadi tidak cepat penuh. Walaupun pasti tentunya datanya itu akan lebih besar dari backup hari ini, tapi seenggaknya tidak lebih memakan apa namanya storage Tempat iya. yang ada gitu ya Pak. Jadi nggak mubazir. Seperti itu sih Pak. Jadi intinya lebih menekankan aku untuk backup datanya tadi kalau untuk sudah otomasi perpustakaan. Begitu Pak.
Ya, kalau Pak Ardianto sendiri gitu, kalau Mm-mm. melakukan backup di perpustakaan yang sangat luar biasa ini berapa kali sebulan atau berapa kali seminggu gitu? Oh gini Pak, kalau kami di Perpustakaan Nasional itu kami core-nya menggunakan Enlist Enterprise namanya Pak. Database-nya juga kita menggunakan Oracle, dan skalanya sudah Enterprise. Nah kita ada DBA sendiri atau database administrator sendiri yang bertugas untuk melakukan backup itu. Nah untuk kita itu sudah ada scheduler backup-nya Pak. Jadi setiap hari kita lakukan backup data itu, setelah layanan selesai dia akan otomatis masuk ke dalam server backup kita. Jadi kita Oh punya iya, server sendiri untuk backup. Masya Allah, luar Jadi biasa kita nih. dan kita udah kita lakukan untuk scheduler backup. Idealnya memang setiap hari Pak, tapi ya Oh, kita sesuaikan lagi gitu kan. Karena kita nggak tahu siap, Pak siap. insiden, misalkan hari ini backup, besok nggak backup, ternyata besok mati atau misalkan lusa mati gitu, kita nggak tahu juga. Iya, Gitu Pak. Pak. Siap, Kalau di siap, siap. Perpusnas, Terima kasih, Pak. Iya. sama-sama Pak. Baik, selanjutnya ada yang resen lagi Pak Jamaluddin, silakan Pak. Terima kasih Pak, waktunya. Iya Menarik Pak. sekali Pak materinya. Penerapan otomasi perpustakaan tadi sudah dijelaskan berbagai layanan dalam penerapan otomasi perpustakaan ini. Yang saya tanyakan Pak, Ya. apakah dalam penerapan otomasi ini juga bisa ada perangkat yang bisa melacak, misalnya ada buku yang ditempatkan bukan pada kelasnya misalnya, seperti itu Pak. Mm-mm. Misalnya salah tempat nih, khususnya di kelas 10, 100, simpannya di 600 misalnya. Ya, Gitu Pak. Terima kasih. oke. Iya, makasih Pak pertanyaannya. Itu bisa Pak, sangat memungkinkan Pak. Tadi di teknologi RFID tadi itu kan isinya tentang informasi terkait buku ya Pak. Informasi terkait buku. Nah, di salah satu informasi buku itu biasanya itu tadi kayak yang saya sudah paparkan di awal, itu sampai kita menentukan lokasi tempat buku itu di mana. Lokasinya ada di gedung mana, rak mana, ruang mana. Misalkan kita sudah inputkan itu buku, terus kita ini kita barcode aja deh, barcode aja juga sudah bisa informasi tentang buku, karena RFID itu untuk investasinya sangat amat tinggi Pak gitu, karena RFID itu ya dengan gate-nya dan itu nilainya bisa di atas ratusan juta lah, bisa dibilang itu emang sangat tinggi. Jadi kita belajar dengan barcode dulu yang lebih sederhana. Itu barcode juga itu informasi tentang buku. Salah satunya itu di situ ada lokasi tadi Pak. Jadi misalkan kita sudah aplikasi perpustakaan sudah otomasi, itu sudah ada barcode-nya keluar ditempel di punggung buku. Lalu kita scan. Ternyata ini buku di rak yang ini. Buku ini tuh bukan di kelas tadi Bapak 900 misalnya, taruh di kelas 600. Itu bisa ketahuan. Saya kita scan, dia terhubung dengan laptop kita yang ada aplikasi, kita scan. Oh, ini ternyata nomor panggil ini buku ini sesuai dengan barcode, sesuai dengan aplikasi, ini kelasnya 900. Sedangkan di buku ini di rak ini rak 600, langsung kita ambil, kita pindahkan. Itu bisa banget, Pak. Secara otomasi perusahaan itu sangat amat memungkinkan. Jadi kita bisa ngelacak ini buku yang ini bener nggak sih di sini gitu kan, istilahnya gitu ya Pak. Bisa Pak, itu bisa Oke sekali Pak, Pak. terima kasih Pak. Iya, siap Canggih Pak. Pak. Keren. Pak Faisal, Iya silakan Pak. itu kan tadi sudah saya chat yang Oh, terkait dengan ini, maaf. apa namanya, koleksi karya rekam itu, Di yang, chat di mana? yang sudah dialimediakan. Oh, yang itu tadi Pak, yang Iya, ke WA ya Pak ya? iya, Oh iya iya, Pak, iya Pak. Ya nanti kita tindak lanjuti ya Pak ya, iya, setelah iya, ini ya Pak ya, setelah materi ini. iya, terima kasih. Baik, sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu terkait pengantar otomasi perpustakaan? Yang ingin ditanyakan? Sedikit saya Pak. Ayo silakan Bapak. Ya, langsung saja Pak. Ini Pak, untuk otomasi ada nggak itu SOP yang mengikat Pak? Artinya SOP yang harus dilaksanakan di setiap perpustakaan. Mungkin itu Sejauh saja Pak.
Sejauh ini untuk SOP otomasi perpustakaan tidak ada, Pak. Tidak ada. Oh Kalau untuk gitu. SOP itu kayak tadi saya bilang di slide tadi sebelum slide terakhir saya tadi itu Iya. sebelum tanya jawab ini itu mengikuti kebutuhan pengelola dan kebutuhan Oh iya. pustaka. Jadi disesuaikan dengan kondisi di tempat Bapak Ibu masing-masing. Gitu, Betul, Pak. betul. Cuma memang tadi itu kebutuhan idealnya yang tadi saya sampaikan itu seperti itu gitu. Oh begitu. Idealnya seperti itu, cuma tidak ada yang mewajibkan harus itu gitu, tidak ada yang mengikat Ya, seperti itu. Gitu, Pak. iya. Baik, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Siap, sama-sama, Pak. Mungkin ada lagi. Saya Pak, bisa Pak? Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pagi Pak, saya dari Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah Pak. Siap, Pak. Ya, terima kasih Pak atas materi yang diberikan ini. Nampaknya menambah wawasan kami ya, walaupun mungkin kayaknya kok terlalu jauh sekali gitu kalau mau sesempurna itu gitu ya. Tapi nggak masalah sebagai ini, mudah-mudahan ya kalau Allah ridho kan pasti Amin. kita Amin, Pak. bisa jam saat nanti untuk jadi otomasi semua itu Pak. Jadi gini, mungkin kami tanyakan Pak ya. Pertama, kami memang melihat otomasi perpustakaan itu biasanya memang di Perpusnas ya atau di Perpusda ya Pak. Itu saya lihat, saya sering temui mungkin itu Pak, baik di wilayah maupun di daerah kami. Iya, Pak. Kalau di perpustakaan lain mungkin ya sepanjang yang saya tahu mungkin belum pernah saya lihat di daerah kami kebetulan di Kalimantan Tengah. Nah, yang kami tanyakan Pak, karena mungkin seiring perkembangan kan buku-buku ini bertambah banyak. Mungkin saat ini mungkin koleksi buku mungkin belum terlalu banyak, yang masih di bawah 1000. Jadi mungkin jika seandainya nanti buku-buku bertambah banyak, mungkin diharuskan untuk otomasi tersebut ya supaya lebih mudah untuk pencarian buku dan tidak mudah hilang dan lain sebagainya Pak. Mungkin gini Pak, gambaran Pak ya, kalau memang kita mau adopsi ini walaupun mungkin belum sesempurna seperti Perpusnas, kira-kira apa sih Pak yang bisa dimulai atau mungkin di range apa yang bisa kita rintis dulu gitu Pak? Mungkin tidak langsung sekaligus, paling tidak sudah ada otomasi sedikit-sedikit lah Pak gitu. Kalau sekaligus, kalau melihat biaya tadi yang disampaikan, mungkin ya kita perlu ini dulu Pak, hitung-hitung dan rundingkan juga dengan lembaga. Kebetulan kita perpustakaan masjid Pak ya, jadi masih banyak prioritas yang lain. Mungkin sedikit itu aja Pak, gambaran saja Pak ya. Nah, terima kasih Pak sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Boni atas pertanyaannya. Ini juga untuk teman-teman Bapak Ibu semua gitu ya yang belum menerapkan otomasi perpustakaan. Seminimalnya sebenarnya kalau Bapak Ibu mau menerapkan otomasi perpustakaan itu harus ada perangkat kerasnya dulu Pak. Misalkan ada satu laptop atau satu komputer dulu. Itu saja. Jadi paling tidak usah ada switch, jaringan dan lain sebagainya. Jadi masih offline tapi sudah otomasi perpustakaan. Bedakan dengan digital library ya Pak, dengan otomasi perpustakaan. Kalau digital library itu dia otomatis udah koleksinya itu sudah online semua, sudah digital semua dan sudah dilayangkan secara online. Tapi kalau otomasi perpustakaan itu beda dengan digital library. Otomasi perpustakaan itu dia yang tadinya manual kita masukkan ke komputer secara garis besarnya supaya tadi mempermudah pencatatan koleksi, mengelola koleksi dan temu kembali koleksi. Jadi minimal Bapak harus punya satu perangkat keras dulu Pak, baik itu laptop, komputer atau syukur-syukur server. Tapi kalau tidak ya paling laptop atau komputer itu ada Pak satu. Lalu yang kedua itu aplikasi perpustakaannya Pak. Nah, aplikasi perpustakaan itu setahu saya itu banyak yang free Pak. Contoh kayak dari Perpustakaan Nasional itu Inlistat itu free, Bapak tinggal download install. Slim juga setahu saya free, itu tinggal download install. Tapi ke depannya saya nggak tahu ya seperti apa Slim itu seperti apa. Tapi kalau yang jelas yang Inlistat yang punya Perpusnas karena kami plat merah gitu Pak, otomasi aplikasi plat merah tidak mungkin berbayar, tidak diperbolehkan. Jadi itu baik secara aplikasi installernya
softwarenya itu free, baik secara kalau misalkan memang ada trouble kita minta bantuan itu juga free. Kayak tadi saya ceritakan, saya dari 2019 megangin Enlistlight itu memang sudah banyak yang saya bantu, saya kerjakan untuk remote desktop. Biasanya kita remote dari sini di daerah-daerah. Jadi saya nggak ke daerah, saya remote dari sini untuk troubleshoot. Dan juga ada yang datang ke kami untuk tadi kayak bawa server itu kita kerjakan, dan itu semua free. Jadi itu sudah sangat membantu sih menurut saya. Jadi itu bisa sudah otomasi perpustakaan. Nah, nanti yang lainnya menyusul. Misalkan scanner barcode. Jadi kalau misalkan Bapak sudah otomasi perpustakaan, kan otomatis bukunya sudah ada barcode-nya, anggotanya sudah ada barcode-nya. Nah, kalau misalkan belum ada barcode-nya tidak apa-apa, tinggal diketik dulu menggunakan komputer. Jadi peminjaman diketik nomor bukunya, terus nomor anggotanya diketik lagi, tidak ada masalah. Nah, nanti setelah ini memang ada demo sih Pak, demo aplikasi supaya ada gambaran gitu loh. Oh, ini bisa diketik gitu loh, nggak usah dipakai barcode. Jadi saya benar-benar nanti minimum sekali yang saya demokan itu benar-benar saya pakai satu laptop saya dan satu aplikasi Enlistlight yang saya install di komputer saya gitu. Jadi itu saja menurut saya sudah bisa disebut otomasi perpustakaan. Karena tadi bedakan dengan digital library. Digital library itu memang semua masyarakat harus sudah online, sudah publish ke publik semua. Jadi begitu sih Pak, menurut saya. Siap. Iya Pak. Ini Pak, ya. Ya. Baik, Pak. Baik, silakan. Itu ada Pak Rosyid juga, ada Resen, silakan Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Faisal, mohon maaf saya tidak bisa mengaktifkan kamera karena rusak ini, jadi pakai Iya Pak, tidak background. apa-apa Pak. Tidak apa-apa Pak. Kami dari Perpustakaan Masjid Kalibeber, Mojo Tengah di Jawa Tengah, Pak. Iya, silakan. Mohon maaf, kami mau tanya, Pak. Silakan Pak. Untuk otomasi kami alhamdulillah sudah berhasil untuk menginstal Enlistlight versi 3. Kemudian sudah mulai jalan. Iya. Nah, apakah diizinkan untuk di hosting, Pak? 3132 Pak. Sebenarnya tidak masalah ya? sih. 31 kalau nggak Ya, salah. Di hosting berarti boleh. Sebenarnya tidak masalah Pak. Tidak masalah, ya. Untuk di hosting tuh versi 3132 tuh tidak ada masalah. Ya, apa namanya? Yang penting secara requirement untuk di hosting itu oke gitu, udah sesuai dengan Enlistlight. Misalnya gini, kenapa harus sesuai gitu kan, kayak misalkan PHP versinya. Ya, kayak PHP versinya ya, masih Pak. 5 kalau nggak salah. Iya, Masih PHP 5. versi di Ya, Enlistlight masih versi 5 3 itu. itu 5.6. Jadi kalau Bapak mau hosting, bilang ke tempat hostingnya, tolong PHP versinya disesuaikan. Karena memang yang versi 3 ini kan terakhir kita kembangkan itu di 2015 dan kami saat ini sedang memang mendevelop versi 4. Dan itu sudah jalan gitu ya Pak, sudah hampir jadi versi 4 kita Enlistlight, dan itu menggunakan PHP versi terbaru gitu. Tapi tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa untuk yang versi 3 juga memang yang sekarang lagi jalan existing itu versi 3. Dan itu security patching-nya juga sedang kita update semua, jadi supaya tetap sambil nunggu yang versi 4 tetap aman gitu Pak. Jadi pesan saya cuma disesuaikan requirement untuk hosting PHP-nya, PHP versinya ya, dan public HTML-nya juga jangan lupa untuk dipublish juga. Rencananya di hosting di Hostinger atau di Kominfo, Pak? Pihak ketiga, Mas. Ketiga ya. Iya, kita nyari-nyari dulu. Iya. Yang sesuai dengan budget gitu. Boleh, Pak. Terus yang kedua, Pak Faisal. Ya. Ini saya dengar-dengar kabar dari teman-teman di sini, pengelola perpustakaan di kan. Kebetulan kami juga di sekolah gitu, di madrasah. Nah, dengar-dengar dari teknisi sini itu kalau misalkan pindah hosting, ketika DB atau database dari yang awal pindah ke yang baru itu mesti rusak gitu. Kadang ditemukan error PHP, kadang ada notifikasinya sendiri-sendiri gitu. Apakah memang padahal itu cuma pindah gitu, Mas? Nah itu tadi Pak, requirement-nya tadi public HTML-nya sudah di-set belum, lalu PHP versinya sudah sama atau belum gitu kan. Karena memang namanya aplikasi ya Pak, itu pasti ada error-errornya, itu pasti di semua aplikasi saya yakin. Jadi karena pindah tempat itu tidak segampang copy paste kalau sudah hosting. Kalau sudah hosting itu memang ada requirement yang harus kita sesuaikan. Tapi itu tidak jadi masalah Pak, tinggal di screenshot saja gitu kan errornya apa, nanti kalau misalnya memang ingin ditanyakan
semoga kalau memang requirement-nya sudah oke itu biasanya lancar. Palingan itu pada saat backup atau restore database itu kemungkinan ada kurang store prosedurnya. Oh Jadi ya. ada fungsi yang nggak jalan. Itu juga Iya, bisa, ya. Pak. Ya Jadi ada fungsinya. Jalan ya, seperti katalognya misalkan. ya, nah Opeknya itu, ya. seperti itu kan ada di pesan errornya tuh ada, Pak. Errornya Iya, seperti ya, apa? Nah, pasti ada. itu bisa kita lihat, bisa kita baca, lalu kita bisa ambil tindakan. Yang penting ada backup database-nya. Nanti Iya, kalau ya. misalkan Bapak hosting dan ada terjadi error misalkan, Oke. nggak usah takut, Pak, tinggal di foto saja, screenshot atau di screenshot, lalu yang penting ada backup database-nya, kirim ke saya. Nanti saya coba bantu cek untuk database-nya itu, kalau memang kurang apa, nanti saya bantu untuk perbaiki, nanti saya kirim ke Bapak, tinggal di restore, insya Allah itu solve. Banyak kok yang seperti itu, jadi Oke, Pak. nggak ada masalah Oke. itu, Pak. Berarti ini kan kebuntuan yang kami alami di madrasah itu sudah Iya. mulai terjawab nih, Pak. Ke Iya. siapa kami harus berkonsultasi? Soalnya kami ke perpustakaan daerah, mereka bingung. Lempar kemana, kita tanya lagi ke Purbalingga, mereka juga masih bingung. Iya, Tuh, Pak. nah, termasuk migrasinya tuh, Mas. Migrasi dari mana ke mana, Iya, Pak? misalkan dari mana? Selain Inlis apa, Mas, itu aplikasinya? Kalau dari aplikasi perpustakaan yang sudah terstandar ya, misalnya ya Slim dan lain sebagainya, kita ada migratornya kok, Pak. Oh, ada migratornya. Itu juga kita belum punya, Mas. Ya, memang Oh, kami yang punya, tinggal kirim backup database-nya saja ke kami, nanti kita coba migrasikan gitu. oh begitu. Ya. Siap, Mas. Terima kasih banyak. Untuk kontaknya Mas Faisal? Ada di materi, Pak, yang di LDK Oh, itu. oke. Siap. Ada di situ. Ya. Oke, itu aja Mas Faisal. Terima kasih sekali sudah menjawab kebuntuan yang selama ini kami alami, Mas. Sama-sama, Pak. Oke, terima kasih. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan lagi? Ini kalau di jadwal kita harusnya coffee break itu jam 10.15 ya Bapak Ibu ya. Ada tim dari Pusdiklat di sini? Cek. Tim evaluasi atau itu tim Pusdiklat ya? Halo, cek tim Pusdiklat. Begini Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sebenarnya karena materi yang di modul itu sebenarnya sudah tersampaikan semua gitu ya. Tadi kan saya juga lihat dengar di awal itu pada bingung terkait observasi lapangan. Kalau misalkan saya tawarkan ke Bapak Ibu, misalkan kita coffee break-nya dimajukan dulu, jadi nanti selesainya itu lebih maju, bagaimana Bapak Ibu? Supaya nanti Bapak Ibu ada kesempatan lebih banyak untuk yang observasi lapangan. Tapi ini kita juga harus tanya dari timnya Pusdiklat nih, boleh atau enggak ini? Halo, tim Pusdiklat. Atau mungkin diskusi aja dulu, Pak. Ya boleh Pak, silakan. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Makanya tadi saya lempar kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, gitu kan. Tapi kalau masih ada pertanyaan silakan. Sharing juga mungkin kayak Ibu Nurma kan, beliau ini kan banyak pengalamannya ini. Boleh, silakan. Ibu Nurma, silakan. Ibu Nurma. Iya, Ibu Nurma. gimana? Atau Pak Mirudin. Atau mau langsung demo aplikasi kalau memang itu, tapi kan kita coffee break dulu. Kaitan dengan otomasi, Ibu. Baik. Mungkin ada itulah kendala. kalau misalnya Ya. otomasi udah, tapi kayak dengar cerita dengan yang Slim sama English Light tidak jauh-jauh beda. Tidak jauh beda, dan Betul. seperti yang Bapak bilang tadi, kendalanya ya di backup data sama juga, karena kami pernah juga mengalami seperti itu, Pak. Iya. Betul Bu, makanya waktu tadi saya tekankan lagi kalau memang sudah otomasi perpustakaan ya harus rajin backup gitu kan, karena emang kalau tidak ada Iya, backup ya itu Pak. yang bahaya, begitu Bu. Berarti sama ya Bu, hampir sama gitu, memang masalahnya memang di daerah-daerah itu memang jarang backup data, itu yang bahaya banget sih memang. Sudah otomasi Iya, Pak, karena perpustakaan. kami pernah
pernah hari itu error, pas diperbaikinya sebagian data kami hilang, Hilang. jadi kami terpaksa harus mulai dari awal lagi, Nah, Pak. itu tadi yang saya bilang, Bu. Ya kan Ibu sudah sebagai kataloger masukin 100 katalog, ternyata tinggal 50 yang kesimpan itu kan. Aduh, ya kan. Kerjaan. Alhamdulillah, tapi tidak banyak sekali sih yang hilang. Ya. Ada beberapa yang hilang karena efek kemarin keseringan mati lampu ya. Nah, Iya, Bu. jadi itulah yang membuat aplikasi kami error. Iya. Memang Bu, listrik itu memang jadi faktor utama sih sebenarnya juga karena perangkat Karena UPS-nya otomasi rusak. perpustakaan itu kan kita connect ke listrik ya, disupport listrik untuk hidupnya. Makanya tadi ada sarana pendukung itu saya tampilkan UPS dan genset. Sebenarnya itu fungsinya. Jadi pada saat listrik utama mati, UPS langsung berjalan gitu, hanya 1-2 detik dia langsung listrik jalan gitu kan. Apalagi kalau kayak kami di perpusat itu saya sharing sedikit, skalanya kan sudah enterprise ya Bapak Ibu, UPS tidak ini rusak. dan apa namanya, kalau di switch kami itu yang Juniper itu di core switch, di distribution switch itu yang kita pakai Juniper, dia kalau misalkan dari listrik mati saat dari listrik yang pertama mati dan tidak ada UPS atau backup itu langsung rusak, itu benar-benar langsung mati ngehang, terus pas kita nyalain lagi tuh butuh sekitar setengah jam baru dia nyala lagi karena emang skalanya udah enterprise. Makanya tapi kalau kita sudah ada UPS, dia ada cadangan listrik sedikit 1-2 detik, jadi dia sempat mati langsung di backup power dari source UPS. Nah itu jadi lebih aman. Jadi memang idealnya tadi kalau memang sudah seperti itu UPS dipakai Bu, UPS atau genset. Nah tadi katanya dengar-dengar UPS-nya rusak, ya diperbaiki Bu. Karena sudah ada UPS Iya, gitu kan. karena hari itu GPS kami lagi rusak. Kalau genset kami kan punya genset masjid. Iya. Seperti itu, Pak. Iya Bu. Ya, kemudian ini Pak sedikit ingin bertanya Silakan. sedikit detail kaitan dengan PC. PC yang direkomendasikan untuk otomasi itu berapa, Pak? Gini Speknya, Pak. Pak. Kalau saya selalu ini yang minimal ya Pak, minimal Ya. gitu ya. Kalau minimal itu untuk aplikasi perpustakaan itu prosesor 1 GHz, RAM-nya 4 itu juga sudah Iya. bisa sebenarnya. Tapi Iya. itu minimal. Selalu saya sarankan lebih dari minimal. Karena apa? Karena terkait dengan kebutuhan dari data-data yang Bapak miliki dan perkembangan koleksi yang Bapak miliki gitu. Jadi misalkan Iya, betul. sekarang data buku udah di atas 1000 gitu, misalkan data anggota udah 100 lebih. Ya jangan yang minimal gitu, apalagi pertumbuhan tiap tahunnya koleksinya tinggi. Misalkan ya RAM 1 GB prosesor 1 GHz, RAM-nya 4 tuh sebenarnya jalan gitu kan dengan Windows 10 atau Windows yang sekarang Windows 10 gitu kan, atau Windows 11 juga bisa, atau Windows 8 pun juga bisa, Windows 7 pun bisa gitu kan untuk diinstal. Itu bisa gitu. Tapi kalau Pak, misalkan ya ini saya sedikit mungkin karena Pak Khaldun tadi minta spek minimum. sharing, mungkin saya sedikit bagi layar tentang aplikasi kami mungkin ya. Boleh, silakan. Ini saya ya. Ya, slim ya. Opaknya ya Bu ini ya. Iya, opak. Ya. Nah, ini untuk pencarian bukunya. Ya. Contohnya kita cari buku fikih. Nah, di sini kita bisa lihat buku fikihnya. Iya. Nah, ini berarti ini ketersediaan bukunya ada 3 buku. Ya, betul. Nah, seperti inilah Pak. Iya Bu. Memang Nah, sebenarnya ini satu buku referensi, berarti ini pajangan di perpustakaan tidak bisa dibawa keluar dari perpustakaan, cuma bisa baca di tempat. Yang tersedianya cuma 2 buku. Baik. Berarti sudah sesuai ya Bu sama tadi materi yang saya sampaikan ya. Ada ketersediaan,
ada misalnya dapat dipinjam, lalu opaknya seperti ini, ada tadi juga screenshot opak yang tadi saya tampilkan juga nggak jauh beda ya. Memang Slim, InDesign dengan aplikasi Koha dan aplikasi yang sudah terstandar lainnya itu memang mirip-mirip sih Bu, nggak ada bedanya. Cuman memang kadang ada bedanya kayak metadatanya. Kalau di InDesign itu pakai Mark XML, kalau di Slim pakainya MODS. Seperti itu aja sih, beda metadata gitu. Cuman metadata itu sudah terstandar sekali lagi. Jadi itulah tadi yang bisa kita manfaatkan salah satunya untuk silang layan perpustakaan atau interlibrary loan, kayak yang misalkan Ibu join di gabung di Indonesia One Search gitu misalkan ya, perpustakaan Ibu. Nah, itu kan di One Search itu tidak terbatas hanya English Slide kan. Di One Search itu bisa ada OJS, ada ePrints, ada Slim. Yang penting dia sudah online dan metadatanya sudah terstandar. Nah, itu tinggal kita pakai API untuk menghubungkannya yang namanya OAI PMH itu Open Access Public Interface Harvested, metadata harvested istilahnya, itu yang kita pakai untuk menggrab atau mengkolek data-data katalog di setiap perpustakaan yang ada di Indonesia. Jadi pustaka jika buka One Search itu misalkan nyari buku fikih ternyata adanya di perpustakaan Masjid Raya Baitur Rahman, ya sudah dia harus menghubungi ke sana, ke pustakawan Masjid Raya Baitur Rahman gitu kan. Misalnya entah di Masjid Raya Baitur Rahman itu menyediakan buku digitalnya atau enggak. Contoh sebenarnya contoh real ada Bu, Kapus kami Pak Taufik Abdul Ghani, beliau itu sebelumnya dari Unsiah. Kalau Ibu tahu Pak Taufik Abdul Ghani itu kepala pusat data kami, itu beliau dari Tahu Unsiah. Pak. Nah, Tahu beliau sebelumnya juga sebagai kakak letting di kampus. Ya. Ya. Dan juga beliau dulu bertugas di perpustakaan Unsia, Pak. Betul. Nah, beliau itu waktu itu pada saat di Unsiah diminta untuk profesornya, saya lupa nama profesornya, untuk mencarikan buku. Dan yang di Unsiah tidak ada. Nah, dia itu 56. Dia searching di Indonesia One Search. Ternyata buku tersebut ada di perpustakaan Telkom Bandung, Bu. Nah, pada saat itu Pak Taufik itu tidak dapat di tidak langsung cari di One Search. Maksudnya tidak langsung menggrab koleksinya di One Search. Tapi Pak Taufik menghubungi pustakawan di Telkom Bandung. Dan akhirnya difotokopi sama orang pustakawan Telkom Bandung lalu dikirim ke Aceh. Itu salah satu manfaat real yang pernah dilakukan dari Indonesia One Search. Jadi modelnya seperti itu. Jadi tidak dari One Search, tapi dia menghubungi ke si pemilik koleksi, begitu. Nah, ini Ibu sudah online ya? Tapi ini masih pakai IP sih. Tapi udah online sih ini. Bisa ini bergabung, Pak, sedikit Pak. Silakan. Untuk ini Pak, dari awal kita membuat opak perpustakaan ke masjid kita, kemudian sampai jadinya, ada nggak tutorialnya Pak? Mohon dibagi. Oh, kalau misalnya opak ini Pak, itu sudah bawaan dari aplikasi perpustakaan Pak. Ya. Jadi nanti Bapak install aplikasinya saja, lalu nanti Bapak silahkan mau InDesign, mau Slim, mau dan lain sebagainya, itu silahkan. Nanti Bapak tinggal inputkan koleksinya Bapak, buku misalkan inputkan gitu kan. Kayak tadi yang contohnya tadi di PPT itu saya ada contoh form isiannya. Itu mungkin di Ibu Nurmasyita juga bisa dilihatkan dari Slim input datanya seperti apa gitu. Silahkan aja di share screen. Nah, nanti pada saat Bapak sudah input data, dia otomatis ke-generate ke OPEC gitu, Pak. Jadi Bapak tidak bikin katalog lagi, tapi udah otomatis tergenerate gitu. Betul. Nggak, jadi beda dengan kartu katalog yang konvensional begitu, Pak. Gitu. Iya, Pak. Jadi udah otomatis tergenerate. Nah, ini lagi dicontohin ya sama Bu Masyita mungkin. Atau mungkin ada kanal YouTube-nya, Pak, biar kita lihat tutorialnya. Untuk ini Pak, input data. Ya semuanya Pak. Maksudnya dari awal sampai jadi. Tapi kalau di Perpusnas punyanya ini ya Pak, InDesign tapi tidak ada aplikasi lain gitu. Nanti saya berikan, saya cari YouTube-nya ada, kita bimbingan online-nya ada. Gitu. Kalau Perpusnas. Ya kalau maklum belajar kan enggak bisa langsung paham ya kan, bisa ulang-ulang terus begitu kalau ada tutorialnya Pak. Baik Pak, siap. Nanti kan setelah coffee break kita demokan aplikasinya, tapi mohon maaf saya mohon izin juga InDesign gitu. Nanti setelah itu kalau mau tutorial YouTube-nya nanti saya berikan tutorial YouTube-nya untuk bimbingan online-nya. Ada itu Pak.
Tapi ya mohon maaf karena kami dari perpus aja ini slide jadinya yang ada, Ya, Pak. enggak apa-apa, Pak. Ya, siap. Nanti mudah-mudahan bisa praktekkan di perpustakaan masing-masing. Siap, boleh Pak. Iya Pak, nggak ada masalah karena kami kan udah duluan sama Slim, jadi kami lanjutkan terus dengan Nggak Slim. apa-apa Bu, nggak ada masalah Bu, nggak ada masalah. Benar, karena memang dia juga sudah terstandar juga tidak ada masalah gitu. Iya Pak. Ya, Ini daftar bibliografi kami. ya. Misalkan Kalau layanan apa lagi ya? Ini sirkulasinya untuk pinjam. ya, Tinggal sama kita masuk ID pengguna nanti. sama kayak ini slide. Pengembaliannya sama. Ini anggotanya. Ya, Nah, ini data anggota. Kalau ini pelaporannya. laporan. Ya. Nah, seperti inilah Pak tampilan Slim Ya, otomasi kami, iya Bu, perpustakaan kami Pak. betul. Itu sudah terstandar. Jadi memang tadi untuk sirkulasi keanggotaan. Nanti kalau pada saat saya mendemokan nilai sama Bu, mirip banget sama Slim karena memang sudah terstandar tadi saya bilang gitu kan. Cuman beda metadatanya saja gitu kan. Nggak ada masalah itu kan memang sudah terstandar aplikasi perpustakaan. Misalkan contoh untuk ini Bu, contoh untuk nambah buku baru. Izin. Nambah buku baru. Ini di bibliografi, ini tambah bibliografi baru. Nah, Ini izin Pak. judul bukunya. Iya, sebentar, maaf Bu, izin saya potong. Pak Khaldun tadi, ini Pak, ini jadi sudah ini Iya, salah satu inputannya. Kalau di Slim ini seperti ini. Nanti di slide juga bisa dilihat inputannya seperti apa. Nanti Bapak tinggal inputkan aja Pak. Inputkan data-data koleksi di Oh sini, gitu. semua yang dibutuhkan ini. Itu Iya. biasanya yang bintang-bintang itu yang mandatori ya Bu, yang wajib diisi gitu. Yang harus diisi. Jadi Oh kalau iya, tidak diisi tidak bisa disimpan gitu kan. Nah, nanti setelah itu akan generate otomatis untuk tampil di opaknya gitu, di online public access Oh katalognya. begitu. Jadi Iya. tidak kita bikin opak sendiri dulu kayak kita bikin Oh, kartu katalog gitu ya, kita tulis sendiri, oh ya, enggak. iya Kalau ya, ini iya. sudah generate otomatis. Begitu, Pak. Betul. Iya. Oke. Menarik ini, Iya, Pak. Pak. Kalau udah program emang udah menarik ya. Tapi agak kalau misalnya kita belum paham agak bingung sedikit Pak. Iya. Nah, nanti juga saya ini Pak, saya share untuk kami di Indosat ini ada ada link demo aplikasi istilahnya, link demo aplikasi. Jadi Iya. Bapak, Ibu silahkan kalau mau coba-coba, tapi memang Indosat ya yang kami punya itu salah satu aplikasi otomasi perpustakaan. Silahkan nanti saya share YouTube-nya sama saya share link untuk demonya. Demo aplikasi. Jadi coba-coba itu salah juga nggak apa-apa di situ. Emang kita sediakan satu server untuk kita install aplikasi Indosat untuk demonya. Jadi teman-teman yang mau coba Indosat atau tertarik mau coba tidak langsung mengimplementasikan di di tempatnya masing-masing, silahkan coba di demo dulu itu bisa gitu Pak Bu. Nanti gini Pak Faizal, Iya, Bu. nanti Pak Faizal bisa usulkan lah untuk kami pustakawan masjid Iya. untuk dibuat pelatihan atau diklat seperti ini khusus untuk otomasinya aja Pak, biar pustakawan lama waktunya gitu ya, masjidnya Bu, ya? bisa memahami karena kan ini pengenalan cuma 2 jam. Saya rasa ini Iya, kan benar. waktu yang sangat singkat untuk kami belajar seperti itu Pak. Betul. Iya sih Bu, memang kalau misalkan saya ini jadi sharing lagi, kalau saya diminta untuk narasumber terkait yang khusus workshop aplikasi ya, bukan pengenalan otomasi kayak yang barusan ini gitu kan. Kalau yang tadi kan hanya kulit-kulitnya saja nih yang kita pelajari, istilahnya kan seperti itu ya Bu. Tapi kalau kita sudah masuk ke satu aplikasi workshop itu memang idealnya biasanya 3 hari Bu, dalam satu Iya Pak. aplikasi. Idealnya seperti itu memang. Begitu. Sampai jadi, Pak ya. Iya Sampai Pak, jadi, Pak. dari install sampai ke menu laporan itu biasanya saya 3 hari biasanya Pak. 2 malam lah, 2 malam itu jadi 1-2 hari itu, terus hari ketiga bisa review. Gitu, bisa gitu. Teman-teman juga, teman-teman di daerah Pak Bu, itu sebenarnya bisa Bu untuk magang ke kami di Perpustakaan Nasional. Silahkan magang untuk belajar aplikasi, tapi ya tadi mohon maaf sekali lagi ini slide karena kami memang perpustakaan nasional. Jadi Bapak Ibu silahkan bersurat ke kami, ke Kepala Perpustakaan Nasional, nanti di CQ-nya ke Kapus Datin untuk magang
terkait aplikasi perpustakaan InDeslide. Itu silahkan datang. Nah itu biasanya 3 hari waktunya, nanti kami ajarkan. Karena kami ada timnya, kami bisa ajarkan bagaimana cara instalasi pengoperasional sampai backup restore data di InDeslide. Itu 3 hari biasanya mereka datang. Cuma memang untuk transportasi, akomodasi ya ditanggung Bapak Ibu masing-masing. Kami hanya menyediakan ruangan dan materi terkait Betul. workshop aplikasi. Begitu Pak. Bisa Itu itu Pak. untuk pengajuannya bagaimana tuh Pak? Bersurat Untuk aja Bu. pengajuan Bersurat peserta saja. diklatnya. Bersurat saja langsung ke Kepala Perpustakaan Nasional, CQ-nya ke Kapus Datin. Jadi langsung ingin magang aplikasi InDeslide gitu aja perihalnya. Itu pasti akan kita terima. Itu udah banyak kok orang daerah langsung datang ke kami itu untuk magang. Jadi secara teknis Untuk kuotanya Pak, untuk kuotanya Pak. Oh, kalau untuk kuotanya biasanya sih palingan itu kan kayaknya kan satu instansi ya Pak, per instansi gitu ya. Per Betul, iya. instansi. Jadi paling mereka 3 orang gitu kan, tiga Oh, hari gitu. gitu. Paling gitu Pak. Oh, jadi enggak satu kelas misalkan 30 orang Ini enggak beda bisa. Pak, beda Pak. Kita bukan diklat ya Pak. Kita ada Oh ya. workshop langsung gitu, beneran Oh, belajar langsung langsung. praktek ya. Oh, langsung Langsung praktek gitu. dan khusus untuk aplikasi perpustakaan gitu. Jadi Iya. bukan diklat kayak yang diadakan Budi. Mungkin kalau diklat yang Bapak maksud tadi kota itu mungkin pusdiklat yang mengadakan gitu ya. Kami kan ada Iya. ada pusdiklat, dia emang ini tim evaluasi mungkin dari Pusdiklat dengar juga gitu kan. Jadi ada tim Iya. Pusdiklat khusus untuk materi tentang workshop aplikasi perpustakaan. Jadi khusus membahas satu aplikasi nih. Oh ya mohon Iya. maaf mau InDeslide aja ya nggak apa-apa. Atau misalkan kita panggil 2 narasumber, InDeslide dan Slim, Betul. karena ada yang pakai InDeslide atau pakai Slim. Itu mungkin bisa seperti itu. Harusnya bisa seperti itu. Tapi kalau yang tadi saya tawarkan tadi, yang saya infokan tadi itu program magang Pak. Jadi Bapak Iya. mengajukan diri untuk magang di Perpustakaan Nasional di Pusdatin gitu ya, untuk belajar aplikasi InDeslide. Kalau itu memang khusus InDeslide gitu sih Pak. Ya, semacam uji kerja anak-anak SMK begitu Iya, Pak ya. bisa dibilang seperti itu sih Pak. Jadi benar-benar dia mempelajari workshop ya. Jadi workshop khusus gitu lah, workshop khusus Oh, mempelajari iya. tentang aplikasi selama 3 hari. Biasanya 3 hari sih Pak. 3 hari Iya. lalu terus biasanya tuh karena dia kan satu instansi gitu ya, bisa 3 orang, satu yang tim IT-nya, 2 pustakawannya gitu. Misalkan karena mereka kan juga harus input buku, harus layanan, terus juga tim IT-nya juga harus ada untuk aplikasinya kan seperti apa. Nah, kami pun juga nanti pengajarnya di sini bukan ya pembimbingnya lah istilahnya gitu. Kami juga ada pustakawannya juga yang terkait dengan katalogernya tadi, katalogisasinya. Karena saya kalau untuk diminta secara ilmu perpustakaan, katalogisasi dan lain sebagainya, saya tidak bisa mendalam gitu. Tapi kami juga akan siapkan ada yang bisa mengajar itu secara mendalam gitu kan. Tapi kalau untuk teknis ya saya teman-teman lain gitu yang memang di teknis gitu kan, di teknis terkait aplikasi ini. Begitu Pak. Sama ini Pak, sedikit Pak, kaitan dengan mencetak katalog. Apakah seperti apa yang direkomendasikan oleh Bapak? Kalau sudah otomasi perpustakaan kan tidak perlu cetak kartu katalog lagi Pak. Iya. Oh begitu. Sudah Oh online. iya. Paling yang kita cetak kartu anggota saja. Kartu anggota pun sekarang sudah ada versi virtualnya. Jadi betul. pakai HP saja sudah bisa. Oh begitu. Cuman kalau memang Bapak mau cetak kartu anggota, kalau di Perpustakaan Nasional kami pakainya itu printer yang pakai ribbon Fargo itu loh Pak, yang speknya tadi saya cari deh, namanya printer Zebra kalau nggak salah istilahnya. Jadi bukan printer yang kayak buat kita ngeprint itu ya, printer yang buat cetak kartu kayak ATM kayak gitu-gitu Pak, yang sudah yang ada chipnya, RFID-nya gitu. Tapi pakainya seperti itu Pak, printernya khusus. Gitu. Kalau katalog ya tidak usah dicetak lagi Pak, karena memang sudah bisa online kan. Jadi nanti yang Bapak sediakan itu bukan rak-rak katalog lagi, cuma PC yang dibukain opak gitu kan, alamat opaknya gitu kan. Ya, kalau sudah otomasi perpustakaan. Mungkin Bu Nurmasita emang masih cetak katalog Bu? Udah enggak kan ya Bu? Sudah opak kan? Kami nggak cetak lagi katalog Iya, Pak. iya. Kantong buku pun enggak, kami cuma pakai slip pengembaliannya aja di belakang buku. Pasti seperti itu kalau sudah otomasi perpustakaan. Jadi menghemat kertas Pak. Jadi udah bukain satu PC, bukain opak, udah tinggal dia pemustaka cari di situ, tahu tempatnya di mana. Nanti kalau misalkan dia mau peminjaman, tinggal di scan barcode, keluar slipnya, selesai. Ya karena sifatnya online kertas, Pak. Misalkan begini Pak. Iya betul Bu. Bagaimana Pak? Ya karena sedikit Pak. Karena sifatnya online,
kan ada kendala tadi seperti mati lampu, kemudian server error. Apakah itu tidak menghilangkan file-file yang ada, Pak? Gini Pak, sebelumnya kalau otomasi tadi saya sudah agak sedikit jelaskan, itu bedakan dengan digital library. Kalau digital library Betul. itu yang harus online. Kalau Bapak Betul. otomasi perpustakaan itu tidak harus online, tapi sudah menggunakan perangkat IT. Kasarannya seperti itu, Betul. mudahnya Ya, seperti itu. Nah, betul, kalau betul. misalkan server rusak dan lain sebagainya, itu tidak akan menghilangkan data-data Bapak selama Bapak membackup. Oh Jadi kalau gitu. Bapak sudah backup, itu nanti datanya itu rusak, servernya rusak, datanya hilang, Bapak tinggal restore lagi datanya. Bapak tidak usah input satu-satu lagi. Yang penting ada backup Oh iya. datanya. Mengapa pentingnya backup data? Itu tadi yang saya ceritakan. Harus di backup itu kenapa seperti itu. Jadi pada suatu waktu Oh crash, iya. saya rusak, nggak bisa diakses nih, mau nggak mau harus install ulang Iya. gitu kan, kasarnya Iya, seperti betul, itu. betul. Ya Iya, udah kita itu. tinggal install aplikasinya, tapi database-nya kita jangan pakai database yang kosong, tapi kita restore dengan database yang sudah Bapak backup tadi. Nah, itu sudah teknis sih, Pak. Itu udah teknis banget bagaimana backup dan restore data. Nah, Siap, siap. data dan lain sebagainya gitu. Jadi gitu, Pak. Iya, Yang betul, penting kalau betul. ada backup datanya udah pasti aman, Pak. Nggak akan takut untuk hilang kalau ada terjadi crash. Oh iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Untuk Bu Mas Yati itu slip-nya versi berapa, Bu? Udah yang paling baru, 9 atau belum? Boolean, Pak. Masih Udah yang Boolean. terbaru, udah di-upgrade Oh, udah. tahun Iya. kemarin. Udah. Oke, berarti udah jalan lama ya, Bu ya, udah idle lah istilahnya, udah mapan. Untuk slimnya pertama kami install tahun 2007, Pak. Oh, udah lama berarti ya, Bu. Ah, Ya harus rajin-rajin backup ya, Bu. iya, Pak. Insya Allah. Karena udah pengalaman untuk Hilang data ya. error, harus input data ulang. Jadi alhamdulillah sekarang udah. Sudah lebih. Oh, iya. Ya. Oh, tadi kayak ada suara. Mau nanya lagi, Pak? Bu? Ya sudah. Oh, Mungkin ada dari Amiruddin. Dari Pak Muhammad Yusriyadi. silakan, Pak. Atau Ibu Evi. Sambil Kita diskusi sharing saja. Pak Jamaluddin. Mungkin ada pengalamannya. Mau dibagikan. Terkait otomasi perusahaan. Iya, mungkin yang sudah menerapkan. Ya, kalau saya sih Pak masih baru juga, tapi alhamdulillah sudah bisa bikin katalog, sudah bisa tinggal ininya Pak yang belum. Apa tuh, Pak? Ini cetak kartu anggotanya belum, karena kan kami mulai setelah ini dapat bantuan dana itu beli perangkat komputer, Ya. terus pakai ambil aplikasinya. Ini Insight ya, Pak? Bisa. Atau bukan? Ya. Slim Pak, Slim. Oh, pakai Slim. Oke. Ya. Tinggal cetak kartunya ya yang belum, Pak. Kartunya Pak. Ini Pak masalah kartunya itu untuk dicetaknya, misalnya yang dibuat seperti KTP itu Pak pakai print lain ya Pak? Iya Pak, Pakai printernya print emang khusus. printernya khusus Pak, memang printer yang khusus untuk cetak kartu kayak KTP, kayak ATM itu kayak SIM gitu kan. Iya ya. Itu khusus Pak. Jadi ada printer Fargo kalau nggak salah namanya. Nanti saya coba carikan speknya deh Pak, nanti saya share kalau memang ketemu ya Pak. Yang dipakai di Perpusnas seperti apa. Cuma kendalanya Pak ini baru tahu kalau RAM-nya harus yang tinggi ya Pak, minimal 4 tadi. Ya memang Pak, itu minimal ya Pak gitu, Iya, tapi iya. tergantung disesuaikan lagi dengan kebutuhan di sana gitu Pak. Jadi kalau misalnya Bapak emang anggotanya banyak gitu, karena RAM, storage, prosesor itu kan akan berpengaruh terhadap kecepatan akses Pak. Itu semua kecepatan aksesnya terpengaruh. Misalkan RAM-nya Bapak kecil, storage-nya kecil, terus pertumbuhannya gede untuk koleksi data anggota dan lain sebagainya, pasti lemot yang akan terjadi. Mau diakses muter aja karena si komputer itu mikir, karena RAM itu kan RAM, storage, proses itu otaknya komputer istilahnya gitu ya Pak. Jadi begitu
dikasih terus inputan banyak tapi kapasitasnya penuh, ya dia loading, mutir aja gitu. Jadi itu akan lemot. Kebuka tapi lamanya minta ampun. Pasti gitu, lemot gitu kan. Iya Pak. Jadi Pak. itu Dan tadi bisa makanya tambah visi lagi nanti nih Pak. baik, amin. Kalau enggak Amin, amin. minimal beli RAM Pak. Tapi mesti dilihat dulu sih PC-nya itu bisa ada slotnya nggak untuk tambah RAM gitu kan. Karena kan beli RAM lebih murah dibanding beli PC. Misalkan sekarang RAM-nya RAM 2 misalkan gitu, beli lagi yang RAM 4 gitu, jadi RAM-nya 6 gitu kan. Cuma mesti dilihat dulu PC-nya itu ada slot buat RAM eksternal atau enggak gitu. Memang itu mesti dicek lagi juga dulu sih Pak. Gitu Pak. Tapi alhamdulillah Pak sudah mulai gitu otomasinya sudah Step by jalan. step Pak. Iya Pak, benar. Memang bertahap Pak. Tadi kan juga Iya. saya di penutup slide tadi sebelum kita diskusi tanya jawab ini disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan pengelola dan pemustaka gitu. Ya step by step Pak. Perpustas juga nggak langsung jadi seperti ini kan. Masih pelan-pelan dari yang Salemba dulu, baru sekarang bertahap di yang Gedung Merdeka Selatan ini kan. Data centernya juga kalau dari 2017 kalau Perpustas kan gedung ini jadi dan data center dan lain sebagainya. Gitu. Memang bertahap Pak. Ya, mungkin berikutnya Pak Boni dari Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, Langsau. Mungkin ada dibagi pengalamannya. Kami belum Pak, kalau untuk otomasi belum, Pak Khalud. Oh gitu. Siap. Mau coba mungkin dikit-dikit lah, pelan-pelan gimana ini ya. Tapi sering ikut pelatihan biasanya, bukan pelatihan ya, biasanya kan kadang Perpusda itu sering ngasih apa ya, ya materi-materi tentang otomasi Pak. Jadi kami ya sering, ya bukan beberapa pernah ikut gitu Pak, tapi belum bisa menerapkan nih Pak di perpustakaan kami Pak. Ya mudah-mudahan ada aksinya juga ya Pak. Tadi kayak yang usul dari Pak Khaldun mungkin bisa ya, nanti ditindaklanjuti juga dari Perpustas mudah-mudahan. Jadi mungkin ada langkah ya kayak tadi misalnya dapat bantuan DAK atau dan lain sebagainya gitu. Mudah-mudahan bisa ya. Karena memang yang lagi digalakan oleh Pak Perpusat itu kan sekarang DAK pembangunan fisik dulu kan, gedung itu kan di seluruh daerah di Indonesia itu kan memang digalakan gitu kan. Tapi kalau untuk ini kan perpustakaan khusus jadinya ya, perpustakaan masjid ya. Nah itu mungkin nanti ada satu mekanisme khusus gitu kali ya untuk pemberian bantuan dan aksi-aksi mungkin ya kerjasama dengan pemerintah daerah gitu atau instansi pembina dan lain sebagainya mungkin seperti itu. Tapi mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti Pak. Siap. Mohon dukungannya Pak yang Perpustas. Pak, insya Allah Pak. Ya, ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin tanyakan sharing terkait otomasi perpustakaan. Nggak usah bingung pokoknya Pak, intinya ini mesti ngapain habis ini gitu. Jangan kok ribet gitu ya. Jangan terlalu bingung dulu gitu. Tenang aja Pak. Makanya nanti tadi kan saya udah sampaikan kebutuhan minimum yang penting ada satu PC aja gitu. Terus silahkan download aplikasinya, installernya silahkan apa saja itu, mau Enlistlight, Muslim dan lain sebagainya. Nanti juga insya Allah setelah Coffee Break nanti saya kumpulkan dulu link YouTube-nya, untuk tutorialnya saya berikan juga di chat, nanti bisa. Lalu ada juga untuk link demo aplikasi juga silahkan nanti dipakai gitu, memang kami sediakan gitu kan. Jadi bisa coba-coba dulu gitu, paling nggak siapa tahu habis ini tertarik gitu menggunakan aplikasi perpustakaan, misalkan udah coba-coba ini cobalah install di laptop sendiri gitu, misalnya nggak apa-apa, coba-coba dulu iseng masukin data misalkan 10 dulu atau terus besok naik lagi jadi 20, 50 bertahap, siapa tahu kan lama-lama jadi banyak gitu yang sudah bisa diinputkan. Tapi jangan lupa setelah itu di backup gitu. Cara backupnya nanti kita bisa pelajari bareng-bareng nanti setelah demo aplikasi. Memang itu teknis sih sebenarnya, teknis sekali gitu. Ya betul. Ya Pak, masih ada 3 menit ini Pak. Ya silakan Bapak Ibu. Sebelum break, masih ada 3 menit sebelum break. Ya. Mungkin Pak John Kennedy.
Pak John Kennedy atau Pak Torik? Silakan Pak Torik share pengalamannya. Baik Pak, untuk kita di sini karena pengadaan perangkat kerasnya sendiri baru dapat dari bantuan tahun 2021 kemarin. Apakah bisa dengan spek yang saya bacakan sekarang ini untuk aplikasi Enlist Lite-nya bisa terpasang nggak? Kita di sini pakai RAM-nya standar 8 GB Pak. Wow, ya gede Pak. Terus untuk prosesornya kita menggunakan kecepatan yang berapa ini? 3,30 GHz Pak. 3,3 GHz, oke. Core i5 generasi kedua. Oke. Itu masih bisa nggak Pak pakai di Bisa sana? banget Pak, bisa banget. Storage-nya berapa Pak? Storage-nya 1 TB kayaknya nih. Kalau 1 tera gede dong Pak. Itu bisa banget Pak. Itu bisa, bisa sangat, ya? sangat bisa Pak. RAM-nya itu udah 8, udah gede, udah Core i5. Memang sekarang kan yang terbaru tuh udah Core i9 ya, tapi ini 5, 7 tuh 9 gitu. Nggak apa-apa sudah Core i5, nggak ada masalah. RAM-nya juga udah gede, storage-nya udah 1 tera, itu bisa banget Pak untuk diinstal aplikasi. Untuk space yang dihabiskan pada sistem untuk aplikasi ini berapa giga ya Pak? Setelah kita install ulang, kemudian installernya Enlist Lite ya Pak. Saya nggak tahu kalau yang aplikasi lain. Installernya Enlist Lite itu kita ekstrak ke C aja gitu kan. Nanti itu di C itu hanya menghabiskan 450 mega, nggak sampai 1 giga. Oh, berarti ini diekstrak langsung kepake gitu ya? Iya. Plug and play, nggak harus diinstal loading gitu ya? Ekstrak, dijalankan ke C. Kalau ini Enlist Lite ya, mohon maaf yang Bapak Ibu menggunakan Slim, yang di Enlist Lite itu diekstrak ke C, directory C. Kenapa kita ke directory C? Karena memang defaultnya setiap PC dan komputer itu pasti punya directory C. Directory D, E, F sampai Z itu hanya partisi dari Bapak Ibu masing-masing, gitu ya. Iya, Yang tambahan. pasti ada itu C. Jadi makanya kenapa C. Lalu nanti Bapak jalankan XAMPP-nya. XAMPP itu apa? XMPP-nya versi yang keberapa Pak? Itu kan sudah include di installernya Pak. Oh langsung ya? Udah ada di installernya, Bapak tinggal download, terus nanti include di installernya, tinggal Bapak jalankan XAMPP-nya. Lalu setelah itu dijalankan port Apache dan port MySQL-nya. Kenapa port Apache dan port MySQL? Port Apache itu untuk jalankan aplikasinya, port MySQL untuk jalankan database-nya. Setelah itu Bapak tinggal panggil dia di browser. Karena kan ini kan aplikasi perpustakaan ini itu berbasis web ya, web browser aplikasi. Tinggal panggil di browser, alamatnya, lalu Bapak jalankan. Nah, ini kayak gini-gini tuh sebenarnya kita pelajari workshop kalau Bapak magang selama 3 hari itu dari awal ini ke Perpusnas ini belajarnya seteknis itu sebenarnya begitu. Ya, untuk Apache atau MySQL, alhamdulillah masih ada basicnya dari dulu. Berarti kita ke browsernya memanggilnya menggunakan IP apa? IP-nya apakah udah default atau kita yang buat sendiri? Kalau masih lokal ya, belum itu Bapak pakai localhost saja. Localhost dan panggil saja portnya 8123. Karena memang Apache dan port Apache-nya kita nggak default 80 atau 8080 Pak. Kita custom ke 8123, lalu port MySQL-nya juga kita custom ke 6609. 3309, sorry, bukan 3306. Karena memang itu kita custom supaya ya sekuritas aja sih Pak. Kalau port 80 kan udah standar, jadi ya lebih gampang. Tapi kalau port 8123 itu kan custom gitu. Jadi Bapak panggil di browser localhost /2 8123 enter, udah itu jalan. Oke, siap Pak, siap. Ini bahan-bahannya sudah saya catat, tinggal praktiknya mungkin nih. Siap. Nanti kalau tutorialnya mungkin nanti. Iya, siap Pak. Nanti kalau misalkan pada saat implementasi ada yang ditanyakan, silakan WA aja Pak. Nggak ada masalah. Siap Faisal, terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, mantap. Siap. Tinggal berapa menit lagi Pak Haldun? Ya, sudah lewat 2 menit ini Pak, break dulu. Oh, udah lewat malah Pak, saya nggak liatin jam. Baik. Ya, kita break dulu. Lewat Pak Tua, sebentar. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan? Ya, ada yang
ingin bertanya Bapak Ibu? Silakan. Tadi ada satu Pak sebelumnya tadi kayaknya. Oh sudah. Nah, baik Bapak Ibu, nanti kita gabung lagi pukul 12.00 sampai Ya, Pak. dengan 11 titik. Ya. Isoma kalau di jadwal Oh. itu sampai jam 11 Pak. Oke. Ya, Break, sorry. 11.00 Maaf, WIB. break. Iya, break Ya. jam 11.00. Ya, break. Iya. Tapi masih Iya. lanjut nanti Pak Ketua? Masih lanjut Pak, tadi jam 11. Masih lanjut. Kita break Iya. 45 menit kalau di jadwal, nanti jam 11 masuk lagi sampai jam 11.45 kalau nggak salah. Sebentar saya cek jadwalnya. Oh iya ya. Iya, 11.45 betul. Betul. Begitu. Baik, Bapak Ibu, kita Iya, iya. sepakat untuk break sebentar dulu ya Pak, 45 menit. Nanti jam 11 kita balik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lampa lupa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Ketua. Terima kasih banyak. Ya. Bisa lah Pak Ketua, terlalu poskonya. Maronda. Jika memotro. Bu Nurma. Bu Nurma. Iya. Mohon maaf Bu, mau tanya ini untuk observasinya di mana ya? Gimana? Observasinya, tempat observasinya di sekolah gitu atau di perpustakaan umum atau di mana? Harus atau kita yang menentukan atau gimana? Itulah tadi kata kawan-kawan yang lain, katanya di tempat sendiri ya. Oh, di tempat sendiri bisa gitu. Kata kawan-kawan yang lain tadi boleh di tempat sendiri, tapi untuk lebih jelasnya kurang tahu juga Pak. Tadi pagi juga baru bertanya kepada kawan-kawan yang lain, katanya boleh di tempat sendiri. Oh, boleh di tempat sendiri. Kalau gitu kan lebih enak. Kalaupun di Iya. sekolah atau perpustakaan umum kan berarti datanya lebih lengkap karena mereka udah lebih baik kan gitu ya Bu ya. Iya, karena ini kita kan kalau ke perpustakaan lain mungkin mengingat waktu ya, kita ininya waktu juga. Tapi coba tanya sama kawan-kawan yang lain, gimana kemarin penyampaian dari Pak, karena saya waktu penyampaian sama Pak Dwi kemarin nggak begitu ini ya, karena lagi nggak bagus jaringan. Sibuk sih Pak, main lalu Berarti tika umam nor. Sebenarnya lebih baik di perpustakaan yang udah kita kenal sendiri gitu Bu. Terkendala dengan jarak juga kan, tempat teman-teman ini mungkin ada yang jauh juga lokasi perpustakaan daerahnya gitu. Kalau di perpustakaan kita sendiri lebih lengkap datanya.
Itu. Mungkin mengingat kayak gini, nanti kan ada penjelasan laporannya juga. Mungkin mengingat waktunya, kalau misalnya udah jam 3, kalau daerah Aceh sih, kalau misalnya kita berkunjung ke itu untuk jam 3, jam setengah 4, itu informasi yang kita dapatkan tidak maksimal ya. Ya, terus kan punya jadwal waktu juga. Mungkin siang-siang udah tutup perpustakaan juga kan? Kalau Iya, tapi pusat, perpustakaan, iya. Kalau kita di masjid kan biasanya sampai sore. Iya, Pak. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan juga lah buat panitia gitu, biar teman-teman gak banyak waktu yang terbuang gitu, hanya untuk ke perpustakaan. Terus narasumber atau orang yang akan kita mintain data juga belum tentu ada di kantornya gitu. Iya Pak, itu Pak, bener. Mungkin dibebaskan aja mau di mana, yang penting perpustakaan gitu ya Pak ya. Iya, betul Pak. Masuk itu, setuju Pak. Memang begitu kemarin Pak, arahannya Pak Dwi, kita di perpustakaan masing-masing. Saya tidak tahu teman-teman yang dapat informasi dari mana ini harus ke perpus umum atau wilayah dari mana. Iya. Berarti emang udah diarahkan untuk perpustakaan masing-masing Pak ya. Karena kemarin saya tidak menyimak tentang itu, karena tadi pagi baru saya tanya ke peserta yang lain, ya seperti Bapak yang kasih tahu barusan Pak. Iya. Ya, berarti memang karena kita di sini kan tujuannya untuk pengembangan perpustakaan tempat kita sendiri kan gitu. Kalau tempat lain mungkin sudah maju sekali, tapi kita ini yang butuh banyak masukannya gitu.